Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi lil kiram, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam salah satu riwayat, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhat jasadu kullu wa idza fasadat fasadat jasadu kullu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam diri setiap manusia ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, maka baik pula lah manusianya. Tapi kalau segumpal daging itu rusak, maka rusak pula lah manusianya. Ala wahia al-qalb. Segumpal daging itu adalah hati manusia. Jadi manusia itu, baik tidaknya manusia itu tergantung kepada hatinya. Kalau hatinya sehat, sehat manusianya. Tapi kalau hatinya sakit, apalagi rusak, maka rusak manusianya. Oleh karena itu, kita harus menjaga hati kita ini supaya tetap dalam keadaan sehat. Karena hati itu yang memberikan petunjuk kepada kita, kepada setiap manusia ini, mana yang baik, mana yang buruk. Oleh karena itu, salah seorang ulama besar di kalangan tabi'in, Hasan Basri rahimahullahu ta'ala berkata, inna fasadal qulubi an sittati asya. Sesungguhnya rusaknya hati pada manusia itu disebabkan karena beberapa sebab. Yang pertama, yadnibuna birajai taubah. Orang yang mengharapkan rahmatnya Allah, orang yang mengharapkan pengampunannya Allah, tetapi tidak meninggalkan perbuatan dosa. Nah, syarat utama kalau kita mau diterima tobat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan perbuatannya. Barangkali sama ketika seorang yang menderita suatu penyakit datang ke dokter, lalu hasil diagnosanya dokter menentukan bahwa penyakitmu seperti ini. Dikasih obat, maka dimakanlah obat itu sesuai dengan tuntunan dokter, aturannya dokter. Tetapi dokter memperingatkan, ingat, tinggalkan, hindari apa yang menjadi pantangannya penyakitmu. Kalau si pasien ini memakan obat itu lalu tidak mengindahkan pantangannya, maka habis obatnya, penyakitnya juga tidak sembuh-sembuh. Maka datang ke dokter, dokter tidak sembuh penyakitku dok, obatnya habis, pantangannya itu yang saya tidak hiraukan. Maka habis obatnya, tidak sembuh penyakitnya. Jadi kalau mau diterima tobat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan dulu perbuatan dosanya.
Ini yang pertama yang bisa merusak hati manusia. Yang kedua, wa ya'lamunal ilma la ya'malun. Orang yang memiliki ilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Ilmu di sini jangan kita bayangkan ilmu yang kita dapatkan dari tingkat dasar sampai tingkat perguruan tinggi. Ilmu itu sederhana sebenarnya, apa yang kita tahu amalkan. Mungkin dalam contoh sehari-hari bisa kita lihat, ketika kita lapar, apa yang harus kita lakukan? Makan. Ketika tahu dirinya lapar lalu tidak makan, ya tidak kenyang, pasti selalu lapar. Kita tahu bahwa salat ini adalah kewajiban kita. Puasa kewajiban kita, zakat adalah kewajiban kita. Semua yang menjadi kewajiban kita sesungguhnya sudah sampai informasinya kepada kita sebagai orang yang dewasa terutama, sudah sampai kepada kita. Itu adalah kewajiban. Tapi lihat di tengah-tengah masyarakat, kewajiban salat yang menjadi kunci utama diterimanya ibadah ini, masih banyak orang yang belum melakukan salat. Puasa ini kita lihat sekarang ini masih kelihatan orang puasa. Tetapi coba lihat nanti di pertengahan Ramadan sampai di akhir Ramadan, terutama di pasar-pasar, sepertinya bukan lagi bulan Ramadan. Padahal mereka tahu ini kewajiban. Artinya apa itu? Mereka tidak mengamalkan ilmunya. Ilmu itu apa yang kita tahu, amalkan. Nah, itu yang merusak. Semua yang kita tahu lalu kita tidak amalkan, tidak ada yang memberikan manfaat kepada kita. Jadi mari kita mengamalkan ilmu yang ada yang sampai kepada kita. Sebenarnya banyak yang ilmu yang dalam Al-Quran, tetapi apa yang sudah sampai kepada kita itulah yang kita amalkan. Terutama salat ini. Ini yang kedua, mengamalkan ilmu yang sudah sampai dalam diri kita. Yang ketiga, wa idza amilu la yakhlisun. Kalau beramal tidak melakukan amalnya dengan ikhlas. Tidak dilakukan amalnya karena tujuannya kepada Allah. Amalia kita itu, salat kita itu, puasa kita, zakat kita, haji kita, itu amalia kita itu ibaratnya cuma casing. Itu jasad. Kalau kita ibaratkan sebagai manusia, itu jasad kita itu. Kita lihat orang yang mati, apanya yang kurang? Rohnya yang tidak ada. Jadi ikhlas itu adalah rohnya amalia kita. Orang yang melakukan amal ibadah lalu tidak ikhlas, tidak ada rohnya, mati amalianya. Jadi dia kemudian datang minta pahalanya puasaku ya Allah, pahalanya zakatku ya Allah, pahalanya sedekahku ya Allah. Kata Allah, tidak ada pahala yang kamu miliki. Kenapa? Kau salat kan karena mau dibilang, mau dilihat. Kau bersedekah kan kamu dibilang orang dermawan. Kamu sudah dapatkan di dunia. Tidak ada nyawanya. Dia pahalanya ada, tidak bisa dia miliki. Bukan miliknya tapi miliknya orang lain. Yang namanya ikhlas ini memang berat, tetapi kita harus berusaha untuk mengikhlaskan dalam setiap ibadah kita. Kalau dalam Al-Quran digambarkan, wa yut'imuna at'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Orang memberi makan, kalau saya katakan bahwa orang yang memberi itu, apa yang diberikan itu adalah sesuatu yang dia cintai. Wa yut'imuna at'am ala hubbihi, apa yang diberikan itu sesuatu yang dia suka. Adakah ada orang memberi,
kasih orang ini karena tidak bagus juga mi. Apalagi kalau makanan ini makanan nanti tinggal basi. Tapi apa yang diberikan kepada orang itu ada sesuatu yang baik. Dia senang dengan barang itu, tapi dia berikan kepada orang. Apa yang kita senangi kalau kita memberikan orang, apa yang kita senangi itu kasih orang. Wa yatiman wa asira, memberikan kepada orang yang anak yatim atau orang-orang yang susah. Innama nutamikum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Dan apa yang diberikan itu hanya mengharapkan liwajhillah, hanya mengharapkan Allah. La nuridu minkum, tidak mengharapkan dari mereka jazaan, ucapan terima kasih, balasan, jazaan, tidak mengharapkan balasan apa yang diberikan. Wala syukur, juga tidak mengharapkan pujian, ucapan. Tidak ada diharapkan, hanya biwajhillah. Jadi keikhlasan kita ukurannya adalah biwajhillah, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kita upayakan setiap amalan kita upayakan seperti itu. Kemudian dalam hal setiap amalia kita rasakan, hanya kita yang tahu apakah amalia saya ini sudah ikhlas atau belum. Kalau kita merasakan suatu amalia masih merasa terbebani, masih berat, masih ada keluhan, malam pelada sedih pengepunah, di batu ini belum ikhlas namanya. Malam pengepunah. Jamaah kita di sini malah sebaliknya, mau ponco sedih pengepunah belah. Di tempat lain kalau sudah baca panjang-panjang sudah mengeluh. Artinya apa? Setiap amalia yang kita lakukan sudah menjadi keluhan, apakah keluhannya itu diucapkan atau di dalam hati, menjadi satu penghalang baginya, menjadi sesuatu yang berat dalam dirinya, berarti belum ikhlas itu. Kalau cinta kita kepada Allah hanya kita tuju kepada Allah, tidak ada yang berat, tidak ada yang menjadi penghalang, tidak ada yang membuat kita berat melaksanakannya. Ini yang ketiga. Yang keempat, wa yakuluna rizqallahi la yashkurun. Orang yang merasakan nikmatnya Allah di setiap saat, di setiap detik. Setiap detik ini tidak pernah kita terlepas daripada nikmatnya Allah. Lantas bagaimana syukur kita? Saya selalu bersyukur. Apa syukurnya? Selalu mengucapkan alhamdulillah. Syukur itu 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, syukurnya lidah. Ini yang sudah kita lakukan, dan hampir semua orang sudah melakukan ini. Karena setiap mendapatkan nikmat, alhamdulillah. Bahkan yang bukan muslim pun juga ikut alhamdulillah. Mudah sekali. Kemudian yang kedua, syukurnya hati. Nah, sudah berkurang. Bagaimana hati mensyukuri nikmatnya Allah? Meyakinkan di dalam hati kita itu bahwa apa yang kita dapatkan dalam kehidupan ini, baik itu sifatnya nikmat yang membuat kita senang, ataupun sifatnya ujian, itu hanya datangnya dari Allah. Ketika Allah memberikan kita nikmat, Allah memuliakan kita, sampai di mana kita mensyukuri nikmatnya Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita mensyukuri nikmatnya Allah akan menambahnya nikmat itu. Ketika Allah memberikan ujian kepada kita, bagaimana kita menghadapi ujian itu? Dengan sabar. Dalam hadis kursi, orang yang menerima ujian itu dengan sabar, kata Allah, istahyai'atu minhu yaumal qiyamah ansibalahu mizanan wa ansyuralahu diwanan. Aku malu untuk memeriksanya. Dia berfirman Allah Ta'ala, wa ansyuralahu diwanan, dan aku malu untuk memperlihatkan catatan-catatan amalnya. Masih di Allah Ta'ala kepada hambanya yang bisa menerima ujian itu dengan sabar. Masih di Allah Ta'ala. Malu ini kalau Allah
memakai malunya kepada hambanya, itu artinya takdir yang sudah ditentukan oleh Allah kepada hambanya akan batal. Apa takdirnya Allah kepada hambanya? Setiap hamba ini akan diperiksa satu persatu tanpa terlewatkan di hari kemudian nanti. Dan setiap manusia akan diperlihatkan catatan amalnya. Tetapi orang yang menerima ujian dengan sabar, itu semua tidak dilakukan, tidak diperiksa, dan tidak diperlihatkan catatan-catatannya oleh Allah. Kemudian syukurnya anggota tubuh kita ini yang paling kurang. Untung-untung kalau ada dalam untung-untung kalau sampai 80% dari umat Islam yang memenuhi syukurnya anggota tubuh kita. Bagaimana tubuh mensyukuri nikmatnya Allah? Salat, puasa, semua yang menjadi kewajiban kita kepada Allah itu syukurnya tubuh kita. Ketika kita tidak sholat, ketika itu tubuh kita tidak mensyukuri nikmatnya Allah. Ketika kita tidak puasa tanpa uzur, ketika itu tubuh kita tidak mensyukuri nikmatnya Allah. Maka jangan mencari kenapa saya selalu bersyukur, tetapi nikmatnya Allah tidak tambah, karena syukurnya tidak sempurna. Tubuhnya tidak mensyukuri nikmatnya Allah. Maka mari kita sempurnakan syukur itu. Syukur dalam ucapan, syukur dalam hati, dan syukur anggota tubuh kita. Lalu istiqamah. Kemudian yang kelima, ma la yardha bi qismatillah. Ini banyak kita ini. Ma la yardha bi qismatillah. Orang tidak rela menerima apa yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Siapa yang pernah pesan kepada Allah bahwa saya jadikan orang kaya Allah? Ya Allah, jangan jadikan aku orang miskin. Tidak ada orang yang pernah pesan. Artinya apa? Apa yang ada pada kita syukuri. Apa yang ada pada kita syukuri. Karena ketika kita tidak mensyukuri nikmat itu, ketika kita tidak mensyukuri apa yang sudah menjadi takdirnya Allah kepada kita, ditakdirkan sebagai orang kaya, ditakdirkan sebagai orang miskin, ditakdirkan sebagai rakyat biasa, ditakdirkan sebagai pemimpin, lalu tidak senang dengan keadaan seperti itu, maka itu yang merusak hati kita. Yang terakhir, wa yatmanuna mautahum la ya'tabirun. Orang yang setiap hari melihat kematian tetapi tidak menjadikan itu sebagai nasihat. Nasihat yang tidak bicara adalah kematian. Apanya yang kurang ketika orang mati? Tidak ada, kecuali tidak ada ruhnya. Oleh karena itu, karena kematian ini adalah rahasia Allah, katamal umri fil mauti. Kematian itu adalah rahasianya Allah. Karena ini adalah rahasia, maka sebagai orang takwa, istidadul yaumir rahil, setiap saat selalu mempersiapkan bekal. Apa bekal dalam mempersiapkan bekal untuk kehidupan di akhirat? Tidak ada, hanya sederhana, melakukan kebaikan di setiap saat. Makanya itu orang takwa tidak ada waktunya untuk melakukan maksiat, karena di setiap detik itu merasa rugi kalau terlewati tidak melakukan kebaikan. Maka mari kita membesarkan diri untuk selalu melakukan kebaikan dan mengajak orang dalam kebaikan. Inilah hal yang menjadi penyebab rusaknya hati manusia. Yang pertama, orang yang mengharapkan pengampunan dosa tetapi tidak meninggalkan perbuatan dosa. Orang yang memiliki ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Orang yang melakukan amal tetapi tidak ikhlas. Orang yang merasakan nikmatnya Allah tetapi tidak bersyukur. Orang yang tidak rela menerima apa yang sudah menjadi takdirnya Allah kepadanya, dan orang yang tidak menjadikan kematian sebagai nasihat kepadanya. Inilah yang saya sempat sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syaktika wan nar.
Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma tawwir a'marana wa sahhi ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi arzaqana wa ilal khairi qarribna wa ayin syarri abdina innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.